Every Oke Kak Cici, kami mau kasih pertanyaan yang sama dulu. Yang pertama itu pertanyaan dari saya, Kakak, bagaimana caranya Kakak mulai mengajar gitu? Oh, baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih telah mengundang saya di dalam podcast kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jadi bagaimana saya pertama kali mengajar itu, awalnya itu saya diarahkan oleh ibu saya yang seorang guru juga, dan saya tuh punya pengalaman mengajar di SD dan di SMA. Dan awalnya tuh saya bukan mengajar, tapi saya cuma bantu ibu saya di sekolahnya. Karena kan semalam saya tuh pondok, dan ketika jadi guru itu saya bantu sekolahnya. Dan karena mungkin spesifikasi saya itu cocok dalam mengajar, jadi saya tuh diarahkan ke sekolah dasar di SD di dekat rumah saya di Maros. Jadi saya jadi guru sementara di sana dengan guru lain. Jadi ya saya dapat pengalaman di sana pas sejak kelas 2 SMA. Ternyata dia itu kayak atau itu kayak sekaligus motivator dan pendengar buat ini kalau mengajar kayak gitu. Jadi menurutku itu kayak berat sementara itu. Itu pertanyaan yang bagus. Sebenarnya guru itu kalau mau dikategorikan guru yang bagus dalam generasi sekarang, itu bukan hanya guru yang dapat menyampaikan materi dalam kelas, tapi juga dapat menjadi seorang memiliki skill problem solving, baik di dalam kelas atau di luar kelas. Jadi guru itu bukan hanya sebagai penyampai materi, tapi dia juga dapat memahami seluruh karakteristik dari semua siswa yang dia ajar, dari segi mungkin dari mendengar ceritanya, dari curhatnya, dari misalnya ada yang bandel dalam sekolah, dalam kelas, itu semua guru berperan penting dalam mengawasi setiap aspek yang dilakukan oleh murid. Karena murid ketika masuk sekolah itu tanggung jawab penuh dipegang oleh seorang guru. Jadi guru bukan hanya penyampai materi, tapi juga sebagai orang tua kedua, seorang tua seperti itu. Tapi selama kakak pernah mengajar itu tidak mungkin ya kayak mulus terus berjalannya, dan pasti ada rintangan terbesar. Dan apa rintangan terbesar yang pernah kakak melewati selama mengajar? Baik, memang ya ketika pengalaman saya mengajar itu tantangan yang paling berat saya rasa itu adalah ketika siswanya itu rewel. Yang saya dapat ini tuh kebanyakan di pas mengajar di SD, dan saya mengajar itu di kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Dan saya tahu lah anak-anak di usia segitu itu lagi usia yang betul ingin main gitu. Jadi persoalan tentang terbesar saya itu ketika menghadapi siswa yang ingin main tapi pelajaran sedang berlangsung. Saya di situ awalnya bingung mau bagaimana, soalnya ada beberapa kasus di mana guru menegur siswanya, tapi siswanya itu mengadu ke orang tuanya, dan tapi ngadunya itu yang salah-salah. Itu tantangan terbesar bagi saya dan guru-guru yang ada di sekolah saat itu ketika betul komunikasi antara guru dan siswa dan juga orang tuanya itu tidak berjalan dengan baik. Kalau di SMA kak, Kalau di SMA itu saya terkesan lumayan santai ngajarnya, karena yang saya itu kelas 3, dan itu sudah pikirannya itu sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang harus kita serius, mana yang harus bercanda. Dan itu karena kan saya memakai sistemnya itu bukan sistem yang tegang amat dalam pelajaran, tapi saya tuh bawanya itu santai, relax. Yang jelas siswa yang saya ajar itu mengerti dan masuk apa yang saya ajarkan. Kalau jadi guru itu harus kreatif. Ya, betul sekali. Karena guru itu tidak hanya harus menyampaikan materi, tapi harus bisa mencairkan suasana. Karena dalam proses pelajaran, apalagi ketika waktu siang, jam 1 jam 2 itu kan waktu istirahat. Itu waktu di mana pikiran itu betul panas. Jadi tugas seorang guru adalah mencairkan suasana, pokoknya mencarikan suasana di mana siswa itu dapat tetap semangat dan tetap fokus dalam pelajaran. Seperti itu. Ya, harus bikin suasana di kelas itu kayak biar tidak bosan siswanya, murid, biar tetap semangat di pelajaran begitu. Nah, saya kan ambil belajar bahasa Inggris, dan
bahasa Inggris itu bisa dibilang lumayan asing lah untuk anak-anak sekolah sekarang. Jadi pembawaan saya itu agar mereka tetap semangat itu dengan cara membawa games di dalam pembelajaran saya. Ketika saya membawa sebuah game, apalagi di tingkat sekolah dasar, itu mereka kan pastinya belum tahu bahasa Inggris itu apa, caranya bagaimana, cara mempelajarinya juga bagaimana. Jadi saya itu bawa sistem yang bisa ditangkap oleh otak mereka. Jadi bawa games. Jadi ketika mereka mendengar kata games, otomatis mereka terangsang, oh ini games berarti cuma have fun doang, tidak ada yang tiap perlu tekanan, tiap perlu serius. Itu yang membuat siswa itu senang. Jadi seorang guru itu tidak hanya harus menyampaikan materi, tapi juga harus tahu kemauan dan keinginan seorang siswa, walaupun dalam konteks pembelajaran. Seperti itu. Oke, jadi ternyata selama belajar itu banyak risiko juga. Ya. Karena belajar juga harus happy, bukan cuma beban, dan kalau stres juga melanda efektif. Jadi pasti selain itu kalau punya ada nggak pengalaman kayak terkocak waktu mengajar begitu, hal-hal lucu. Mungkin pengalaman terlucu yang paling saya sering hadapi itu ketika itu kan saya biasanya kasih tugas ke siswa itu melakukan percakapan bahasa Inggris dengan teman sepupunya, dan ketika saya kasih waktu sekitar 15 menit, saya ambil beberapa dari mereka untuk naik ke depan untuk mempresentasikan apa yang mereka bicarakan tapi dalam bahasa Inggris. Dan kocaknya itu ya mereka ketika salah pengejaan, dan itu kan pastinya lucu amat, apalagi kalau anak SD. Itu kalau dia salah eja itu dalam bahasa Inggris itu ya itu hal yang lucu lah bagi saya dan seluruh siswanya. Itu hal-hal yang bisa ditertawakan lah walaupun dalam pelajaran. Jadi ketika itu dalam SMA juga, kalau ada salah satu murid yang ketika membaca sebuah bacaan bahasa Inggris, tapi dia tuh ya tau lah logat orang Indonesia dalam berbahasa Inggris itu bagaimana. Itu yang menurut saya paling lucu lah. Jadi murid-murid sekarang itu masih asing sama kosakata bahasa Inggris. Iya. Pronunciation-nya, pengucapannya begitu masih kurang ini. Iya, kalau dalam tingkat SMA itu mungkin dari kelas 2 itu sudah mulai kenal lah dengan bahasa Inggris, tapi untuk sampai ke tingkatan kelas 1 SMA saya rasa masih kurang lah pemahaman mereka tentang bahasa Inggris. Mungkin ada satu atau dua orang, tapi selebihnya itu ya Masih asing begitu di Jadi kalau ada yang kayak murid bandel mungkin tak gimana kita caranya hadapi. Nah, itu juga salah satu tantangan bagi seorang guru ya dalam bandel. Tapi ketika ada murid yang bandel ke saya atau ke temannya dalam kelas itu, apakah saya harus marah? Ya, saya marah, tapi dalam hati. Ya, cara saya mengantisipasi atau mengatasi masalah tersebut adalah saya lakukan pendekatan dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Contohnya kemarin saya pas mengajar di kelas 4 SD, itu ada satu anak yang betul dia nakalnya ampun, tapi dia pinter. Kalau saya suruh baca ini betul, saya suruh jawab ini betul, tapi sifatnya itu betul nakal ke saya dan ke teman-teman yang lainnya. Tapi saya marah, tapi dalam hati. Dan apa yang saya lakukan ketika kelas selesai, saya tanya satu dua orang temannya, dan kata temannya itu ini si anak ada penyakit bawaannya. Gitu. Dan ketika saya tanya guru lain juga, jawabannya sama, konfirmasi dari orang tuanya, dia tuh punya semacam kelainan sifat, jadi dia cenderung nakal dan rewel. Itu jadi saya paham bahwa seorang guru itu tidak boleh menilai sesuatu yang ada dalam kelas dari satu sudut pandang saja. Makanya guru itu perlu memiliki skill problem solving dan harus bijak dalam mengambil keputusan. Dia coba kalau saya marah ketika dia nakal, itu pasti itu dia tambah menjadi tambah tidak nyaman masuk dalam kelas, tambah tidak nyaman dalam pembelajaran. Makanya saya lakukan antisipasi tersebut. Setelah itu, setelah saya tahu bagaimana kondisi si anak, saya lakukan pendekatan baik-baik dengan si anak ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu dia walaupun masih nakal, tapi perbedaan dia sebelum dengan setelah saya tahu itu sudah berbeda. Jadi guru itu penting dalam memahami setiap kondisi dari siswanya. Jadi guru itu harus bukan cuma penyampaian materi, tapi harus memang pahami karakteristik siswanya begitu. Ya, itu kewajiban bagi apalagi tingkatan masih SD, SMP itu guru itu betul wajib mengetahui seluruh kondisi dari siswa, entah itu kondisi fisiknya, kondisi
pikirannya, mental orang tua, keluarganya. Guru tuh diwajibkan untuk memahami itu semua dengan tujuan pembelajaran itu dapat dicerna dengan oleh seluruh siswa yang ikut. Ternyata jika kita mengajar itu tidak kayak dulu dia cuma sampai ke materi selesai urusan kayak muridnya mau berbaik-baik atau tidak itu dia berurusan dengan. Jadi ternyata secara mengajar juga tidak harus cuma tahu oh dia ternyata anaknya begini begitu, tapi saya tidak peduli mau dari saya sampai orang lain itu dia ternyata ada terbelakang fisik atau bagaimana, saya tidak peduli, yang penting itu saya cuma mau mengajar. Dan ternyata beda caranya karena itu dia tuh dia juga mau tahu bagaimana muridnya, bagaimana mau tahu bersifat karakteristik muridnya agar juga guru dan murid bisa sama-sama nyaman dalam mengajar. Ini beda. Jadi kalau ini pengalaman yang kakak ambil ada berapa? Maksudnya kakak juga mengambil kakak SMP atau Untuk tinggal mengajar saya itu soalnya saya dipanggil di sekolah dasar dan SMA. Kalau untuk SMP itu saya jujur belum pernah, tapi SMP itu saya mengajar les bahasa Inggris. Iya, karena saya kan mengajar saya kan jadi guru TPA, dan di TPA itu mengadakan kelas bahasa Inggris di tiap akhir pekan. Jadi saya mengajarnya itu tingkat SMP dan SD. Nah, jadi tapi cara saya tuh mengajar dalam kelas dan juga di dalam les itu, ketika les itu ya sama saja. Cara saya pahami semua siswa saya. Pokoknya orang yang masuk dalam kelas itu harus saya tahu dari namanya, dari asal usul keluarganya, dari kondisinya sehari-harinya itu saya harus tahu. Dari semua pengalaman ada tidak sih pernah pengalaman yang kakak mungkin pertama mengajar atau bagaimana kayak kakak dan terus begitu ada rasa nervous, padahal sebelumnya kan kita sudah dikasih tahu aturan guru itu tidak boleh ada yang maksudnya begitu harus pintar dalam public speaking, tapi mungkin ada tiba-tiba kakak ya gimana saya tiba-tiba menggebu-gebu hatinya mengajar pasti ada itu. Jujur sebenarnya pertama kali mengajar itu pas kelas 2 SMA itu saya tuh ngajarnya anak SD, dan jujur saya nggak ada rasa nervous karena mungkin saya kan sudah bilang tadi saya tuh pesantren tahun, dan dalam saat itu saya sudah terbiasa berbicara depan umum selama itu setiap tahun. Jadi ketika saya mengajar yang di hadapan siswa itu saya cuma lepas saja, tidak ada beban, karena kunci dari PD itu ya ambil saja kesempatan yang ada, tidak perlu lihat ke belakang, tidak perlu nunduk, cukup lihat ke depan apa yang teman-teman punya, apa yang teman-teman sudah pelajari, saya tuang. Jadi memang rasa nervous itu kadang ada, tapi itu bukan alasan buat stop, ya kan? Karena teman-teman sudah tahu sendiri, teman-teman sudah berjuang dari sebelum jadi guru, dari pengajar itu pasti sudah latihan lah. Dan mungkin itu kalian dengan pikiran yang kosong masuk dalam kelas ngajarin 30 orang, itu nggak mungkin, itu impossible. Jadi prinsip saya itu cukup langkah ke depan, salandanya itu belakangan saja. Jadi kakak pernah punya ini enggak pikiran kayak misalnya pengalaman mengajar pertama kali kayak istilahnya kayak capek begitu, kayak lelah, jadi mungkin di pikirannya kayak mungkin enggak cocok kak mengajar ini. Ya itu sering ya kalau pesan seperti itu, apalagi ketika saya mengajar di sekolah dasar SD, itu betul perasaan seperti itu selalu menghantui, karena setiap selesai kelas pasti saya merasa berat sekali, bukan perempuan tapi berat mengajar di sekolah dasar karena sesusah itu mereka diantar, karena saya masih muda ya, sudah jadi pikiran saya itu gampang emosi. Jadi tapi itu nggak pernah buat jadi alasan stop, tapi itu cukup jadi apa, belum selesai buat diri sendiri saja. Jadi kan sekarang ini cara kan dulu beda kan cara mengajar zaman kamu biasa apa? Cara mengajar Ya, waktu ya zamannya orang tua sama zaman sekarang itu sangat beda kan. Dan zaman sekarang itu sedikit pernah tegur apa pasti ada yang banyak berlaku. Jadi kita serba salah jadi guru, kita nggak tahu bagaimana ya cara saya mau menghadapi murid-murid sekarang, bagaimana cara saya mau beri penyampaian materi, bagaimana mau saya kasih tugas.
selama pengajar materi dan tugas yang saya kasih itu ada cara yang menarik dari para sendiri, maksudnya kayak dari guru lain begitu. Kan biasa kayak guru lain itu kayak ya udah saya kasih kamu tugas, saya kasih kamu materi begitu selesai. Tapi kalau kakak ada pengen tambahannya yang begitu kreatif begitu menarik mahasiswa dari ini. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah hal yang saya syukuri karena saya itu lahir di generasi yang semuanya serba ada. Materi saya bisa cari di internet, saya bisa buat sendiri. Karena pengalaman saya dulu pas masih sekolah itu guru saya itu cuma buka buku, kasih materi, selesai. Jadi saya merasa itu kurang sebagai seorang guru, makanya saya upgrade dari pengalaman saya buat saya pakai mengajar, dan caranya itu saya tuh selalu pakai PPT. Saya pakai desain, entah di SD atau di SMA. Tapi apalagi di SD itu saya pakainya tuh PPT yang itu cocok untuk anak-anak. Makanya dia tuh tidak bosan lihat layar. Gitu. Jadi saya desain proyektor PPT itu dengan sedemikian rupa. Pokoknya materi tetap ada, tapi dia tuh bisa misalnya soal games, kartun itu kan disukai oleh anak-anak. Makanya seorang guru tuh harus bisa lihat karakter atau tingkatan siswanya. Dan siswanya tuh SMA ya, sesuai kan materi bagaimana yang cocok dengan anak SMA yang maksudnya bisa ditangkap oleh otak mereka, tapi juga tetap membuat mereka fokus dan semangat di materinya. Karena jika cuma mengandalkan buku, itu betul siswa itu samping ngantuk, nggak fokus dan nggak semangat. Jadi 3 hal ini betul hal yang menyebabkan kelas itu tidak kondusif. Kalau itu buat gurunya atau siswanya. Jadi caranya saya itu ya buat jangan ambil materi yang bukan yang teman-teman buat gitu. Jadi bawa materi yang teman-teman sendiri buat agar samping biar dipahami oleh murid, ini paling penting dipahami oleh guru sendiri. Karena guru kalau cuma ngambil dari guru pasti jika belum ada persiapan itu pasti tidak 100% lancar dalam pembelajaran. Karena ya itulah, guru itu harus bisa memahami materinya, bukan hanya siswa yang memahami materi, tapi guru juga. Oke. Kalau tadi pertanyaan, saya itu yang kemarin yang dituntut dulu, gara-gara di suruh berhenti merokok. Baru 1 sekolah lagi dituntut siswa. Kakak lebih suka belajar di tingkat SMA atau SD? Jujur lah saya saya tidak bisa jadi karena ini ada bisnisnya. Kalau di SD itu saya bisa di SD itu saya lebih mancing emosinya anak-anak. Lalu kalau di SMA itu saya fokus materi. Sampai saya suka belajar, makanya saya bisa pilih di SMA karena di SMA saya bisa fokus mengajar ketimbang main-mainnya. Berbeda dengan SD itu cuman tentu saja teman-teman mengajarkan soal teks, rekonteks. Itu kan teman-teman cuma kasih gambaran dan ya terus siswa ya berkreasi sedemikian mereka bagaimana. Berbeda dengan SMA kita harus memberikan materi yang betul lengkap full dari A sampai Z. Jadi kalau disuruh milih kita nggak bisa milih karena semuanya itu ada plus minusnya. Tapi kalau memang harus disuruh pilih, saya pilih SMA karena saya bisa lebih luas buat eksplor materi yang bisa saya berikan. Jadi kalau di SD itu masih kayak ini siswa murid begitu kayak masih pengembangan kepribadian gitu, karakteristik masih belum bisa yang namanya aturan-aturan ketat begitu ke materi. Sebenarnya kalau dalam SD itu ini pengalaman saya dari kelas 1 sampai kelas 4 itu fokus materi itu memang penting, tapi itu bukan tujuan utama dalam SD. Tetapi pengembangan pengembangan karakter dari seorang siswa itu dibentuk oleh seorang guru. Karena jika kita lihat kembali waktu siswa dengan orang tua dan guru itu berbeda. Mungkin kalau di rumah itu dia misalnya pulang jam 2 jam 3 sore, pulang ke rumah itu mungkin tidak tinggal di rumah tapi ke rumah sama tuanya. Pas dia pulang malam tidur. Jadi waktu berinteraksi dengan orang tua dan guru itu mungkin lebih sedikit dengan orang tua. Makanya guru adalah tokoh penting dalam pembentukan karakter siswa, karakter seorang anak. Gitu. Kalau kau lebih suka
sama kayak Kalau saya iya lebih suka yang misalnya kayak di SMA begitu yang mulai ini kan ada pikirannya sendiri begitu, tidak berpatokan ke anu. Kayak bisa bedakan misalnya kalau begini tuh tidak baik ya. Misalnya kayak bisa mungkin menghormati guru kan, kalau dia sendiri masih rewel anak-anak, masih susah diatur. Apalagi kalau yang biasanya kayak anak-anak manja baru masuk sekolah. oh jadi tidak suka kok yang kayak ajari anak gitu Kurang suka, aku komentar kurang tadi suka. kalau saya kayak gitu deh Sebenarnya kalau dalam sifat siswa itu di antara SD dan SMA itu saya lebih pilih SD. Kenapa? Karena rewel dan bandelnya anak SD itu masih bisa diatur dan mau mendengarkan kepada orang lebih tua. Berbeda jauh sekali dengan SMA. SMA kalau sudah nakal, Yes. Kalau SMA kayak sering bolos gitu. contoh kemarin yang SMA 1 Cimarga itu yang salah tuh muridnya merokok itu sama kepala sekolah dan tidak terima melapor ke orang tuanya, tapi karena kurangnya edukasi yang mungkin dimiliki oleh orang tuanya bukannya malah mendukung anaknya, tapi malah mendukung anaknya dan malah banyak ke jalur hukum. Yang jelas di sini sudah jelas di sini bahwa karakter seorang guru penting, tapi yang lebih penting itu orang tuanya. Begitu, makanya komunikasi antara guru dan orang tua itu penting. Makanya banyak sekolah yang bagus itu mengadakan rapat komite mungkin beberapa bulan satu kali. Rapat komite antara guru dan wali siswa itu penting karena samping orang tua tahu bagaimana sifat anaknya di sekolah, guru juga tahu bagaimana karakteristik atau behavior yang dimiliki oleh seorang anak itu di dalam rumah. Pokoknya pengawasan dari guru dan orang tua itu harus disatukan dalam membentuk karakter seorang anak. Seperti itu. mungkin karena kalau orang tua kan melihat sifat anaknya itu di rumah Ya. kan, kalau mungkin di sekolah itu pembangkang, tapi kalau di rumah kayak penurut begitu, baik-baik ya, tapi ternyata pas di sekolah pembangkang begitu. Makanya itu saya bilang komunikasi antara guru dan orang tua itu penting sekali. Itu salah satunya itu agar menghindari kesalahpahaman. Misalnya si anak itu bilangnya A orang tuanya, pas yang di sekolah dia lebihnya B, jadi kan tuh kurang masuk. Soalnya di rumah tuh dia mintanya uang 200.000 untuk beli buku, tapi ternyata bukunya itu gratis. Pas Gitu. ini berangkat ke sekolah nggak sampai ke sekolah, Iya. pergi ke warnet Ya betul. pasti sih pengalaman ini pengalaman dan Makanya itu rapat komite dan juga sekarang kan sudah zaman teknologi ya. Kita buat grup antara guru dan orang tua penting juga. tidak harus dia datang ke sekolah, mungkin bisa lewat Zoom, lewat grup chat begitu. Iya itu. kalau gue saya lebih dalam pemikiran ini jadi maksudnya mungkin lebih tertarik kok untuk yang ada Gitu. Saya masih kita kan pernah kak waktu itu di Sopeng Oh, ya, terus kayak terus memang kalau ngajar kan terkeras banget dengan kita, jujur kayak apalagi kayak anak-anak tuh terkeras banget dengan kita Itu yang tadi kan. bilang. Kalau dia segitu karena kayak masih bandel-bandel kayak susah sekali diatur, apalagi kayak kita tuh kayak masih muda kayak baru banget, jadi kayak Mungkin Nabi bilang Jami dengerin mungkin ya pajangan di depan. kalau saya tuh kayaknya lebih tertarik ke SD. Kenapa? Karena kayak aku bilang mau kak ajar anak SD karena kan anak mungkin dari SD itu diajari Inggris yang dasarnya itu suka, jadi saya mungkin lebih suka ajari dulu dari yang apa? Kosakata Iya. gitu. Saya lihat itu gampang, tidak gampang sih, semua susah, semua masing-masing susah. Dan karena basket yang itu apa dasar-dasar kalau kakak dalam ngajar itu jadi mana maksudnya materi-materi yang kasih kan biasa ada yang mulai dulu dari apa yang dasar-dasar baru pindah ke skill-skill yang lebih atau gimana caranya Kak? Oke, mungkin saya mulai di SD dulu ya. Itu kan saya sebenarnya di SD dan SMP itu bukan guru tetap, bukan guru tetap, jadi harus tanda kutip. Di SD itu sebelum saya masuk mengajar pertama kali, kita tuh ikut diskusi dengan guru-guru yang ada di sekolahnya.
saya kan mengajarnya di kelas 2, 3, dan 4. Jadi saya tanyalah guru-guru ini anak-anaknya sudah belajar sampai mana, matanya sudah sampai mana, dan itu saya patokannya dari situ dulu. Misalnya mereka belum bisa mengejar alfabet A sampai Z. Saya mulai dari situ dulu. Saya mulai dari tingkatan paling rendah dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena mereka ini anak-anak yang betul anti sekali dengan pelajaran. Jadi pembawaan guru itu, karakter guru itu dan wibawa serta citra seorang guru itu penting di hadapan seorang siswa. Entah itu guru, entah itu SMA ataupun SD. Makanya sebelum masuk, guru itu diwajibkan untuk harus paham betul konsep materi dan cara pembawaan materi yang baik dan betul oleh seorang siswa. Dan samping itu sebelum teman menentukan konsep materi yang ingin dibawakan, guru harus paham betul karakteristik dari siswa. Karena saya mau bawakan ke kelas 2 SD, saya harus menjadi seorang ayah lah, seorang bapak di dalam kelas. Makanya saya itu ketika sebelum masuk saya kasih dulu kayak game satu peregangan, maksudnya ice breaking lah untuk SD, biar mereka itu terangsang, biar mereka itu punya pandangan, ternyata gurunya asik, gurunya baik, bisa di kawan bercanda. Jadi kalau misal mengajar kita kayak misal ini selesai materinya, cuman masih ada beberapa murid atau satu murid yang belum mengerti atau paham betul sama materinya, lanjut lagi ke materi selanjutnya atau masih ini? Nah, ini biasanya saya lakukan di SMA. Ketika saya mengajar itu, saya ambil rekam teks. Nah, setelah mungkin sebelum selesai dari materi ini, saya tanya dulu, ini ada yang belum dipahami belum? Nah, itu saya tanya, jika misalnya kan itu ada dua respon, ada yang diam saja atau ada yang bertanya. Nah, ketika ada di fase yang semuanya diam, gak ada yang ngomong, saya tanya, saya persatu. Saya biasanya suruh ketua kelasnya pilih 3 orang siswa, 3 orang temannya yang untuk jelasin materinya gitu. Tapi kalau ada yang udah paham, saya tuh saya tuh tidak langsung kasih materi, tidak ulang materinya, tapi saya tuh cuma kasih sedikitnya saja. Karena kan itu di samping kita harus membawakan materi yang baik kepada siswa, kita juga harus kejar target pembelajaran dalam kelas, ya kan? Karena guru tuh juga guru punya berapa tekanan dari caranya mengajar, siswa paham tidaknya, dan juga target dari pembelajaran yang dikejar. Gitu. Jadi guru harus memang bisa manage waktunya, bisa manage waktu dan juga manage materi yang harus disampaikan. Saya dalam satu hari itu harus ada 3 materi. Nah, terus sebelum waktu saya tuh masih ada 1 materi yang belum selesai. Makanya mau dalam waktu harus kejar. Kan sekarang itu sebenarnya semakin mengikuti zaman Pak, terus pasti kita juga semakin kesini semakin dia mereka tuh mulai ini kayak harus diikuti begitu juga maunya mereka harus ikuti begitu. Biasanya kan ada itu guru yang kayak moving nanti ketinggalan mungkin dibilang, jadi kayak biasa kurang srek sama kurang srek kayak siswa sama guru, jadi itu yang bikin biasa juga ada sedikit kecampuran atau banyak murid yang tidak suka caranya guru itu, jadi setiap masuk mungkin guru itu ada guru itu Mungkin ada mie bonus jadi gitu. kalau kakak itu bagaimana caranya, kakak ini tipikal yang ada pendekatan sama murid, maksudnya dengan cara bergaul yang kakak bagaimana dengan murid, atau kakak yang kayak begitu saja mengajar begitu, tidak terlalu mau ada kayak Misalnya kalau mau ikut di kelas ya harus ikuti aturan saya kayak begitu. biasa guru sekarang itu kayak kan ada kayak begitu bentuk tempat salah dan anunya terus sisa-sisanya kayak kita mungkin supaya tidak aneh sisa-sisanya Enggak terlalu canggih gitu. Mungkin itu maksudnya guru yang sudah berumur ya, yang gampang. Iya. Oke, saya jujur selama mengajar tuh saya tidak pernah marah ke siswa, mereka bandel. Dan cara pendekatan saya itu saya bilang tadi, guru tuh harus punya citra yang baik di depan siswa. Untuk siswa SMP, SD, SMA itu guru tuh wajib punya itu. Dan samping itu seperti tadi ada beberapa guru yang kayak ikut dengan siswanya.
Terus saya rasa saya tidak membenarkan itu dan saya tidak menyalahkan itu. Samping itu saya tidak menyalahkan karena itu bisa membangun hubungan yang baik dengan siswa. Saya juga tidak membenarkan karena itu mencoreng di bawah seorang guru. Makanya guru itu harus bijaksana dalam mengatasi suasana ataupun situasi yang ada dengan kelas. Entah itu dalam cara bergaul, berkomunikasi dengan siswanya. Itu guru itu tidak boleh over ke siswa dan juga tidak boleh juga minim. Ke materi begitu. Iya, tidak boleh over ke siswanya, maksudnya cara pendekatan hubungannya, tidak boleh juga minim komunikasi dengan siswanya. Makanya itu guru itu harus bisa memposisikan diri, jadi, kapan harus bercanda, kapan harus serius, dan ya kapan harus memang bersikap sebagai seorang teman. Gitu. Karena saya masih muda, ya kan, saya tuh tidak pernah memposisikan diri saya sebagai seorang yang lebih jauh di atasnya siswaku. Saya selalu memposisikan diri sebagai temannya mereka, sahabatnya mereka. Makanya itu saya bisa akrab dengan yang saya ajar. Karena itu saya pembawaannya tuh santai terus, relax. Tidak pernah tuh tegang, tidak pernah tegang kecuali kalau selama ujian. Nah itu baru saya kasih selama tegang memang, karena itu yang wajib. Gitu. Soalnya kan kita bahas seperti itu mahasiswa. Terus biasa tuh ada yang guru memang dia tuh suka ada berkata begitu, dia suka berbau sama muridnya, tapi karena semakin lama dibiarkan kayak semakin lama cara pergaulannya dan siswa juga bilang anu sih gurunya nih hampir saya tidak terlalu anu Jadi di pameran mungkin gitu abaikan biasa materi sebenarnya. dan padahal saya itu ada juga tempat begitu sebenarnya guru yang begitu kok ada waktunya juga mereka serius dengan lebih pada akhirnya ada yang terlalu ini terlalu berlebihan mungkin awalnya sopan tidak ada waktunya mungkin cuma waktunya guru sekarang bercanda akhirnya marah ini itu kan kayak tidak terus juga guru seperti mahasiswa terlalu aneh apalagi guru-guru seperti sekarang itu kan lebih banyak ikuti TikTok itu yang kayak sama murid binara. Justru biasanya ada guru yang dia yang kamu juga minta buat trade gitu sama murid-muridnya Sebenarnya kalau mau berdiskusi tidak masalah. Yang penting materi yang guru sampaikan itu masuk ke siswa juga paham. Itu saja intinya. Kalau yang komunikasi hubungan antara siswa dan guru baik, materi yang disampaikan juga masuk ke otaknya siswa. Itu saya cukup. Karena itu tujuannya pembelajaran sekarang. Kalau mau dia pakai ikuti tren apa, pokoknya mesti di batas normal pendekatannya. Oke, jadi sampai sini pertanyaan-pertanyaan yang akan kasih ke kakak sumber dari kakak, apa mungkin ada yang mungkin kakak mau sampaikan kepada para penonton podcast? Baik, mungkin buat para penonton dan juga semua orang yang hadir di sini itu di masa depan ketika teman-teman jadi guru, jadilah guru yang disukai oleh siswa, tetapi tetap menjadi teladan dan contoh yang baik bagi siswa yang diajar. Jangan menjadi guru yang dihindari, tapi jadilah guru yang disegani oleh siswanya. Mungkin saja. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Oke. Nah, teman-teman, pokoknya jadi guru zaman sekarang itu harus pintar-pintar. Pintar-pintar ambil hatinya juga siswa ya. Iya. Harus kreatif. Iya, harus serba bisa. Harus pintar adaptasi, harus sabar, harus kreatif. Pokoknya jadi guru itu banyak tantangan. Jadi kalian harus semangat. Gimana? Betul, karena dunia itu selalu berputar. Begitu juga dengan dunia pendidikan, kita juga harus berkembang mengikuti zaman. Jangan puas sama yang lama begitu. Harus berkembang. Kita juga harus tetap advance. Oh iya, saya Diva, Saya Sabil. Saya Ray. Dan saya Rasya. terima kasih telah mendengarkan podcast kami. See you. Sampai jumpa, see you. Tonight I wish to my bed.